Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngulik Horor. Semoga kita semua diberikan kemudahan di dalam kehidupan sehari-hari, diberikan keselamatan, kelancaran, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan video kali ini, Ngulik Horor akan meneruskan cerita Durjana yang sempat kita rilis 2 hari lalu, yang ditulis oleh Masrullah Fakih dan sudah saya sediakan di dalam kolom deskripsi. Mari kita masuk ke ceritanya. Mereka kemudian memapah serta menaikkan sosok wanita renta berbola mata putih rata ke dalam keranda, segera meninggalkan kamar dan dirinya yang terkapar sendiri tanpa daya. Rintihan lirih mengawali kesadaran Rodian. Matanya perlahan terbuka, memandang terang keadaan dalam kamar yang tertembus paparan sinar penguasa langit di waktu siang. Terasa ngilu dirasakan Rodian pada beberapa bagian tubuhnya, membuat menunda untuk bangkit dari ranjang. Sejenak ia terdiam, mengumpulkan seluruh kesadaran dan memutar kembali memori ingatannya tentang kejadian yang dirinya alami semalam. Tak berapa lama, raut wajah Rodian berubah. Gurat, ketakutan, dan kecemasan seketika menyerubung, membuat tekadnya untuk bangkit dari pembaringan berlipat-lipat. Namun, belum sempat kakinya menginjak lantai, satu sosok buru-buru masuk dan membaringkan kembali tubuhnya. "Kamu jangan banyak gerak dulu, istirahat saja. Kalau mau apa-apa bilang," ujar sosok laki-laki yang baru saja membaringkan tubuh Rodian. "Di mana Rosmalah, Kang? Dan sejak kapan Kang Munir di sini?" sahut Rodian dan balik bertanya pada laki-laki yang tak lain Munir, satu-satunya saudara dekat yang ia miliki. "Aku sama Mbak Yumu sedari tadi pagi di sini. Rosmalah yang menghubungi dan memberi kabar kalau kamu pingsan," jawab Munir sembari duduk di tepian ranjang. Rodian sebentar terdiam, matanya menerawang ke atas langit kamar, mengingat kembali peristiwa yang mengerikan yang dirinya alami semalam. Lalu matanya beralih ke arah Munir, namun belum sempat ia berucap, dari arah pintu satu sosok perempuan muncul dengan sebuah nampan di tangannya. "Mas, kamu sarapan dulu biar cepat pulih," lembut kalimat yang terucap dari bibir wanita yang baru saja masuk. Tapi bagi Rodian, kelembutan suara sosok yang tak lain adalah Rosmalah istrinya dirasa begitu berbeda. Ada ketakutan tersendiri ketika tatapannya bertemu, apalagi saat Rosmalah tersenyum sembari mengelingkan mata. Rodian melihat satu keanehan. "Ya sudah, kamu makan dulu, Ron." Munir yang sedari awal Rosmalah masuk hanya diam, akhirnya beranjak keluar untuk memberi kesempatan Rosmalah mengurus Rodian. Padahal kepergiannya saat itu sangat tidak diinginkan oleh Rodian. Dengan telaten, tangan Rosmalah menyuapkan makanan pada Rodian. Semuanya terlihat wajar, meski tanpa ada obrolan apapun di antara keduanya, hingga sampai suapan terakhir. Barulah beberapa kalimat muncul dari bibir Rosmalah, mengawali satu pembicaraan. "Sudah tergadaikan, tapi satu yang sangat sesakan. Mulai detik ini Mas Rodian tak bisa lagi menyentuhku," ucap Rosmalah bersama dengan perubahan raut di wajahnya. Rodian terhenyak dan sedikit terkejut. Ia sama sekali tak mengerti ucapan Rosmalah. Kulit wajahnya mengkerut, matanya menciut menatap ke arah wajahnya muram Rosmalah, menandakan satu penjelasan yang ingin dirinya dengar dari bibir istrinya. "Apa maksudmu? Apakah kejadian semalam itu?" Rodian yang tak sabar menunggu penjelasan Rosmalah akhirnya membuka suara. Namun ia sendiri tak mampu untuk melanjutkan satu pertanyaan yang dirasa sangat memukul jiwanya tentang kebenaran satu kejadian yang dirinya lihat jelas semalam. "Benar, Mas, apa yang kamu lihat tadi malam benar adanya. Tapi kenapa kamu terkejut? Bukankah ini akibat perbuatanmu sendiri? Bukankah semua ini kamu yang memulainya? Kamu yang lalai, Mas. Kamu yang serakah, Mas." Tajam dan tegas jawaban
yang meluncur dari bibir Rosmala membuat Rodian lagi-lagi terhenyak membisu. Belum lagi sempat Rodian yang ingin membuka mulut mengucapkan sebuah kalimat, Rosmala terlebih dulu bangkit dan beranjak dari sisi ranjang kamar. Langkahnya begitu cepat meninggalkan Rodian yang hanya mampu termanggu tanpa bisa mencegah. Menyesal, itulah yang tiba-tiba membersih dalam hati Rodian. Bagaimanapun, semua yang baru saja diucapkan, dituduhkan Rosmala pada dirinya, tak dapat ia pungkiri, tak dapat ia sanggah, karena memang awal dari semua masalah yang terjadi adalah keserakahannya. Memikirkan itu membuat Rodian terseduh, terisak, menangis tak tertahan. Batinnya berontak, menolak semua yang terjadi, tapi sekali lagi, semua telah terlambat. Waktu terus bergulir. Kegerangan yang surya menguasai langit beberapa jam lamanya tampak mulai meredup. Sinar puasanya yang mampu menerangi alam raya terlihat memudar, apalagi ketika gumpalan awan-awan hitam mulai muncul meneror, membuat pantulan cahayanya kian meredup dan tertutup, membuat suasana baru di jagat berpindah berpenghuni manusia. Hal yang sama tengah dirasakan oleh Rodian. Siratan mendung menggumpal terlihat dari pancaran bola matanya. Meski tubuhnya mulai pulih, tapi jiwanya kini gelap tanpa cahaya. Selagi ia duduk meratap dalam diam di sudut kamar, dua laki-laki, kaki terdengar menghampiri dua ruang depan, berhenti sebentar di depan pintu sebelum akhirnya mendekat. Salah satu pemilik langkah itu menyapa sebelumnya. Adalah Munir dan seorang laki-laki tua berkopiah lusuh yang datang menghampiri. Keduanya kemudian duduk di sisi kanan dan kiri tanpa meminta izin dahulu kepada Rodian. Tak lama Munir yang berada di samping kiri menepuk pelan pundak Rodian, mengangguk sebentar sebelum memberi isyarat agar dirinya memalingkan wajah guna melihat sosok laki-laki tua yang berada di samping kanannya. Jangan kamu sesali, Nak Rod. Kamu memang sudah ditandai sejak lama. Oleh karena itu, sekarang yang harus kamu lakukan adalah melawan. Sebab itu akan bisa menyelamatkan banyak nyawa, ucap sang laki-laki tua itu, seraya menatap lakat Rodian. Apa maksudnya, Mbah? Dan ada apa sebenarnya dengan diri saya? Jawab Rodian sambil bingung. Kamu adalah orang yang sangat diinginkan oleh keluarga Suroso, karena hanya dengan wadal darahmu mereka bisa meneruskan persekutuan dengan penguasa jagat petang. Terang sang lelaki tua mulai menjelaskan. Saya benar-benar tidak mengerti, Mbah dan Kang Munir. Apa juga tahu dengan yang saya alami? Tanya Rodian berpaling kepada Munir. Maaf Rod, aku tahu tentang semua ini dari Rosmala. Ia sudah bercerita semuanya, jawab Munir pelan-pelan. Kali ini Rodian terdiam, pikirannya melambung pada sosok Rosmala yang terakhir dirinya lihat dan sempat berbicara tadi pagi. Lalu kemana Rosmala sekarang, Kang? Tanya Rodian. Sementara waktu, dia tinggal di rumah saya bersama Mbak Yumu. Nanti kalau sudah waktunya dia akan pulang, jawab Munir menjelaskan. Mbah, saya benar-benar tak tahu bila akibat dari mengambil uang milik Pak Suroso bisa seperti ini. Saya menyesal sekali, ujar Rodian kembali, mengungkapkan penyesalannya. Dan tadi, apa yang Mbah maksud bila saya ditandai darah saya serta menyelamatkan banyak nyawa? Saya tidak mengerti sama sekali, sambung Rodian dengan suara mulai terdengar parau. Penutup, orang yang bisa menjadi media sumbang sebuah persekutuan antara manusia dengan iblis. Dalam tubuh mengalir darah madu yang menjadi incaran para pemuja kekayaan. Wadal ragam bisa menjadikan mereka mendapatkan apa saja, termasuk membunuh siapapun yang mereka mau. Jelas sosok laki-laki tua berkemeja putih, batik kusam, dengan khas kopiah lusuhnya. Mengapa saya, Mbah? Dan apa maksud saya ini? Geteh penutup, bergetar suara Rodian kali ini. Karena kamu anak laki-laki satu-satunya yang lahir di waktu Apit, tepat 1 Suro, jawab sosok laki-laki tua sambil melepas nafas panjangnya.
Suroso adalah terah ketiga dari seorang penganut dan pemilik beberapa persekutuan. Kakek serta bapaknya dulu sangat disegani dan dihormati. Suroso sebenarnya mempunyai saudara kandung, tapi karena keserakahannya, semua milik saudaranya itu ia rampas, bahkan sampai mengorbankan nyawa-nyawanya yang tak berdosa, termasuk ayahmu. Kali ini, ucap sosok laki-laki tua itu terdengar di telinga Rodian, bagaikan disambar petir yang menggelegar. Jiwanya seketika bergejolak, matanya memerah, menahan amarah. Namun hal itu tak berlangsung lama. Oleh sang sebab, sang laki-laki tua segera menyadarkan bila dirinya tengah berhadapan dengan siapa. Lalu, apa hubungannya dengan Rosmala, Mbah? Mengapa Suroso juga ingin sekali menguasainya? Munir yang sejak awal hanya mendengarkan, kini ikut andil bertanya, sebab dirinya juga ikut merasakan keanehan yang ada pada diri Rosmala. Itu karena ingin menuntun Rodian supaya mau bersekutu. Suroso tahu dalam diri Rodian ada satu kekuatan yang tersembunyi. Itu sebabnya dia melakukan berbagai cara. Maka kalian harus bisa menjaga Rosmala, ujar sosok laki-laki tua yang berpesan. Tapi Mbah, bagaimana dengan apa yang saya alami dan saya lihat kemarin malam? Apa arti dari upacara kelayakan sebuah pernikahan antara Rosmala dan Suroso yang dilakukan oleh sosok wanita berselendang kuning, namun berwujud sangat mengerikan setelahnya? Tanya Rodian yang merasa masih berbani dengan apa yang dilihatnya. Upacara pernikahan. Terkejut, sosok laki-laki tua seketika memalingkan wajahnya. Tak lama, Rodian pun menceritakan semua yang dilihat malam di mana dirinya ikut mengalami hal mengerikan yang bersentuhan dengan makhluk dunia lain. Pertama kali seumur hidupnya. Celaka. Rupanya Amar sudah membuka gerbang itu. Sekarang kita harus menemui istrimu. Kita tak boleh terlambat. Tak mengerti, namun ikut merasakan ketegangan Rodian dan Munir mendengar penuturan sosok laki-laki tua itu. Keduanya pun segera ikut beranjak mengikuti langkah tergesa laki-laki yang sudah lama Munir kenal, tapi baru 2 kali bagi Rodian melihatnya. Ketiganya segera bergegas menuju rumah Munir yang berjarak lumayan jauh menggunakan kendaraan roda 2 milik Munir dan Rodian. Di dalam perjalanan, Rodian tak henti-hentinya berpikir keras, mengingat semua ucapan sosok laki-laki tua tentang orang tuanya. Ia sedikit tahu ikhwal ayahnya yang dulu pernah ikut bekerja pada seorang kaya raya, namun di luar kota. Bahkan ayahnya lebih sering menghabiskan waktu bersama bosnya daripada bersama ibu dan dirinya. Itulah mengapa Rodian kemudian berubah menjadi sosok yang temperamen serta memilih hidup di jalan dan pasar. Suara benturan terdengar keras tepat di depan Rodian, membuatnya harus menghentikan laju kendaraan mendadak, yang berakibat dirinya terjatuh meski tak keras. Ada apa, Kang? Tanya Rodian setelah tahu bahwa suara itu berasal dari kendaraan Munir. Tapi pada saat itu, Munir dan laki-laki tua terlihat tak mengalami luka. Bahkan kedua berdiri tegak menghadap ke depan dengan wajah tegang. Ada yang sengaja menghalangi jalan kita, jawab Munir setengah berbisik. Rodian yang mendengar itu segera ikut mengarahkan matanya ke depan. Sedikit bingung saat itu dirinya, sebab hanya gelap dan kabut tipis yang ada pada pandangan dirinya. Namun tak lama ketegangan langsung menghadapi raut Rodian, manakala sapuan angin sedikit kencang tiba-tiba menerpa wajahnya, mengawali satu suara alunan gamelan bersama munculnya 4 sosok hitam berambut sangat panjang hingga saling mengait dan berserak di tanah. Kurang ajar, rupanya kita sudah sengaja disesatkan, gumam geram sosok laki-laki tua setelah menyadari keberadaan mereka. Tangannya segera memberi isyarat pada Munir dan Rodian untuk mundur saat melihat 4 sosok hitam bermata merah yang mendekat. Namun baru sekitar 2 langkah 4 sosok itu berjalan, mereka tiba-tiba terhenti, terus menatap tajam ke arah Rodian, Munir, dan sang laki-laki tua dengan mata besarnya. Sebelum satu suara merdu menyanyikan tembang Jawa.
menggema, dan tawa melengking setelahnya. "Ambar, rupanya kamu yang telah menghalangiku," ucap laki-laki tua nan sengit saat melihat sosok wanita cantik berselendang kuning yang baru saja mengajak berdiri di hadapannya setelah menghentikan tawa kerasnya. "Benar, Mbah Jalil, rupanya ingatanmu cukup kuat," sahut sosok wanita berkemben seraya menjulingkan kedua bola matanya pada laki-laki yang dirinya panggil Mbah Jalil. "Tak akan aku lupakan dirimu, Ambar, manusia yang rela mengabdi kepada iblis," jawab Mbah Jalil tegas. Namun kalimat tegasnya ditanggapi dengan lengkingan tawa dari sosok Ambar, menggambarkan satu ungkapan meremehkan pada sosok Mbah Jalil yang rupanya adalah seteru lamanya. "Wanita itu yang aku lihat kemarin, Mbah." Rodian yang ikut terkejut dengan kemunculan Ambar menyela dalam suasana menegangkan saat itu. Dia adalah salah satu penjaga Trah Suroso. Dia juga yang menjadi gerbang utama, tameng sosok seorang ratu yang menjadi kesembahan keluarga Suroso. Dan wanita iblis ini juga yang telah membunuh seluruh keluarga Andara, termasuk ayahmu, terang Mbah Jalil setelah berargumen. "Mbah Jalil, aku harap kamu jangan ikut campur urusan ini. Sayang, kalau nyawa tua selembar di tubuh rentang harus lenyap sebelum waktunya." Nyaring suara sosok Ambar beringi tawa sinis, membuat siapapun yang mendengarnya akan bergidik ngeri. Tak terkecuali Rodian dan Munir, sedangkan Mbah Jalil terlihat hanya terdiam sembari menatap tajam seperti tengah waspada sesuatu yang bakal terjadi. Di saat ketegangan mulai hampir memuncak, tiba-tiba Ambar yang sudah bersiap dengan 4 sosok makhluk mengerikan di belakangnya beringsut mundur seraya mengibaskan selendang kuningnya. Seketika suasana yang tadinya terang berubah gelap. Hal itu sebentar membuat heran Rodian, Munir, terutama Mbah Jalil. Mereka tak mengerti mengapa dengan mudah Ambar menghadang dan juga cepat menghilang. Namun tak berapa lama, kecemasan tiba-tiba menyirat pada raut wajah Mbah Jalil. "Cepat, kita harus menemui istrimu. Ini tipu muslihat Ambar dan iblis junjungannya," teriak Mbah Jalil, sadar akan sesuatu yang salah dengan keadaan saat itu. Rodian dan Munir pun ikut tersadar setelahnya tahu lokasi tempat mereka saat ini bukanlah sebuah jalan raya yang mengarah ke rumah Munir, melainkan sebuah lahan kosong berpagar kawat dengan tumbuh ilalang setinggi lutut. Mereka akhirnya bisa keluar dari tempat itu. Beberapa menit kemudian kembali melaju di jalan hitam beraspal dengan keadaan terburu-buru. Rodian yang berada di belakang hanya bisa mengikuti dengan sabar kendaraan Munir, meski perasaannya diliputi kecemasan luar biasa. Namun ia pasrah menuruti semua pesan dari isyarat Mbah Jalil. Hampir 50 menitan menempuh jalanan yang mulai tampak lekang. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah berdinding tembok dengan dominan cat warna putih dan hijau. Walau terlihat antara rumah saling berdekatan, tapi saat mereka tiba, keadaan sekeliling rumah Munir tampak sepi. Munir yang sudah memarkirkan sepeda motornya di halaman tak berpagar segera berjalan cepat menuju pintu. Tak lama, Rodian segera menyusul. Hanya Mbah Jalil yang tak mengikuti. Ia hanya berdiri tegak sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling luar rumah Munir. Sedetik, 2 detik, hingga beberapa puluh detik berlalu dalam hening. Panggilan dan ketukan yang dilakukan Munir tak mendapat sautan apapun dari dalam, membuat dirinya dan Rodian semakin gelisah penuh kecemasan. "Kang, dobrak saja pintunya," seru Rodian yang semakin tak sabar. "Tunggu dulu, Rod, aku coba ketuk jendela kamar Mbak Yumu." Munir yang masih sedikit bersabar segera berlalu melangkah menuju sisi rumahnya. Ia berharap ada sang istri yang tertidur di kamarnya dan terbangun dengan ketukan jendelanya. Tapi lagi-lagi usahanya tanpa hasil. Meski berpuluh kali tangannya mengetuk jendela kayu dan sedikit keras suara panggilannya, namun
tetap tak ada sahutan dari dalam. Munir terus saja berusaha. Ia kembali berjalan menuju belakang, mengetuk tiap jendela dan pintu. Sembari terus memanggil nama Kiah istrinya, hingga tiba dirinya di belakang, tepat di depan pintu terbuka dari papan bersusun berdiri. Telinganya tiba-tiba mendengar suara alunan irama tembang macopat. Tak hanya suara merdu seorang wanita saja yang didengar oleh Munir saat itu, tapi satu aroma wangi bunga kamboja pekat seketika terasa penuh, menjejali indera penciumannya hingga menyesalkan dada. Ragu dan mulai sedikit takut menghinggapi jiwa Munir. Namun demi memastikan, akhirnya ia memberanikan diri untuk melihat ke dalam ruang belakang rumahnya, mulai celah-celah pintu. Jelas, sangat jelas apa yang bisa ditangkap oleh penglihatan Munir, meski hanya dari celah tak lebih sebesar sebatang rokok. Tapi semua isi dalam ruangan yang biasa ia gunakan sebagai tempat bersantap sangat terlihat terang. Namun tak sampai 1 menit Munir mengintip, ia memilih mundur dan setengah berlari meninggalkan tempat itu, kembali ke depan. Dan sesampainya di depan, dia kembali mengatur nafas sebelum berbicara singkat pada Mbah Jalil dan Rodian yang sudah berdiri menunggunya. Tak lama ketiganya segera melangkah beriringan menuju belakang ke tempat di mana Munir melihat sesuatu yang aneh dan menakutkan. Keras suara dobrakan dan hempasan pintu kayu setelah diterjang paksa oleh kaki Rodian. Setelahnya, satu pemandangan di bawah redup sinar lampu bulat yang menggantung membelalahkan mata Rodian dan Munir. Walaupun awalnya Munir sudah sempat menyaksikan, tapi tetap saja jiwanya terguncang. "Kiah, Kiah!" seru Munir tertahan. Panggilannya bersamaan dengan suara Rodian yang menyebut nama Rosmala, di mana saat itu antara Munir dan Rodian sama-sama terkejut mendapati istri mereka dalam ruangan dengan keadaan yang berbeda-beda. Satu sisi, Munir terlihat panik melihat Kiah istrinya terduduk menyandar pada dinding dengan mata terpejam serta wajah pucat pasi. Di sisi lain, dirinya juga merasa ketakutan menyaksikan keadaan Rosmala yang sedang duduk menghadap tumpukan bunga kamboja di atas meja. Rodian yang saat itu ingin mendekati Rosmala tertahan tarikan di lengan oleh Mbah Jalil. Ia pun mau tak mau menurut, menahan rasa ingin tahu dengan apa yang dilakukan Rosmala istrinya. Kowe kabeh wis gak duwe hak marang bocah iki. Kewanen maksa bakal ilang nyawa-nyawamu. Berat dan tegas suara Rosmala terdengar. Wajahnya tak berpaling. Tangannya masih sibuk dengan untaian bunga kamboja dan menyuapkan ke dalam mulutnya. Setiap kali mulutnya mengunyah, selalu ia barengi dengan sebuah tembang merdu. Terdiam ketika menelan kunyahan bunga kamboja. Jelas bagi Rodian, bila sosok di depannya itu bukanlah Rosmala istrinya, ia yakin jika raga Rosmala tengah dalam penguasaan sosok makhluk mengerikan. Terbukti dari kilat tajam matanya yang baru saja tersorot ke arah mereka bergantian. Apalagi saat satu galak tawa diakhiri seringai menakutkan, semakin meyakinkan dirinya serta Munir dan Mbah Jalil bila saat itu mereka tengah berhadapan dengan sosok lain yang menguasai raga Rosmala. "Sopo kowe? Wani mlebu rokone bocah sing gak enek urusane. Metuwo, ojo kudu tak paksa." Kali ini Mbah Jalil yang sudah geram berbalik membentak dengan mengancam sosok Rosmala. Namun bukan cuma tak takut, tapi sosok Rosmala melototkan 2 bola matanya seraya bangkit dari tempat duduknya. "Sepiro nyalimu, wani arep ngentokke aku saka wadah alus iki? Apa gondoku ora iso to ambu? Apa pancen mripatmu wis gak iso ndelok? Ilang karo sapa kowe dep-depane Jalil?"
Tak hanya terkejut, Mbah Jalil yang mendengar bentakan keras dari sosok Rosmala tersurut mundur. Kali ini wajahnya mempias setengah merasakan satu dorongan angin tak terlihat, memaksa ingatannya akan sosok Ayu berlidah hitam dan panjang, penguasa salah satu alas terkenal bagian timur. Ratu Pembayun, lirih namun terkandung satu rasa takut di dalamnya saat bibir Mbah Jalil menyebut sebuah nama yang asing bagi Rodian dan Munir. Bagus, nak wis eling kowe. Aku ora kudu tak ilangke maneh yen biyen kakangmu tak gawe ancek-ancek jongloku. Ora kudu tak olengke balen apa sing dadi panisten pancar Tohpati sing wis ketulis nang sumsum putih bocah abdi song-songko jati. Yen panggah ora merem bakal tak weruhke sing kaya ngene. Bagus, kalau sudah ingat kamu, tidak harus saya ingatkan lagi bagaimana dulu kakakmu saya buat undakan tangga aula pribadiku. Tidak harus saya ulangi lagi kata-kataku pada apa yang jadi kepastian dari Pancertoh, tanda pati yang sudah ketulis pada ari-ari bagian pusar pada anak penerus persekutuan. Kalau masih tidak yakin, akan saya perlihatkan yang seperti ini, ucap ratu yang ada pada dalam sosok Rosmala. Pias memucat seluruh wajah Mbah Jalil, Rodian dan Munir. Tubuh ketiganya dingin, terbaluri keringat. Kemudian mereka tertunduk lemah bersama dengan jeritan tertahan, terutama Munir yang menyaksikan dari mulut dan hidung Kia, istrinya, mengalir darah hitam kemerahan ketika sosok Rosmala menghentakkan kaki kanannya ke lantai. Tak sampai di situ, suasana yang tadinya dingin terselimuti wangi bunga Kamboja tiba-tiba berubah panas dan beraroma anyir, manakala sosok Rosmala menari pelan diiringi suara tembakan khasnya, memunculkan beberapa sosok wanita bergaun putih panjang lusuh, bermata bolong, sesak yang baru saja muncul, kemudian menyeret tubuh berlumur darah Kia, sedangkan sosok Rosmala masih begitu tenang menari sebelum akhirnya melangkah ke dalam rumah Munir bagian depan, mengikuti sosok bermuka hitam tanpa bola mata dan berambut panjang menjuntai dengan taburan bau anyir pekat. Kia. Munir yang pertama menyadari jika dalam ruangan makan plus dapur rumahnya telah hening setelah kepergian sosok Rosmala. Segera bangkit dari tempatnya berduduk. Pikirannya langsung tertuju pada Kia, istrinya, yang sempat ia lihat diseret maju ke ruangan depan. Munir pun segera beranjak, meski lututnya masih terasa gemetar, mencari ke setiap sudut ruangan, berharap bisa menemukan dan mendapati sang istri selamat. Namun, sampai pada ruangan depan, ruangan terakhir dalam ruangannya, ia tak menemukan sosok Kia. Tak henti-henti Munir memanggil, menahan isak tangis bersamaan tubuhnya yang semakin melemah. Tak ada reaksi apapun yang ditunjukkan Rodian melihat sang kakak tersudut bibir pintu. Hatinya ikut tersayak pilu, tapi juga penuh kobaran api dendam. Pikirannya terus tergodok oleh sosok Rosmala, istrinya yang telah menjelma menjadi sosok lain, sosok wanita iblis berselimut kecantikan semu. Kang, maafkan aku. Tak sengaja, tak seharusnya aku menyeret Kang Munir dan Mbak Kia ke dalam masalah ini. Tak seharusnya Mbak Kia celaka. Maafkan aku, Kang. Ratap tangis Rodian akhirnya tak terbendung. Ia memeluk Munir yang terlihat begitu sok. Direngkuhnya lutut sang kakak menempel pada kepalanya sebentar, sebelum bangkit dan mengusap air mata, memperhatikan kelihatan sorot mata berapi-api. Entah mendapat pikiran dari mana, Rodian tiba-tiba bertekad untuk mencari Kia dan Rosmala. Keberaniannya muncul begitu besar, sampai tak peduli lagi dengan kerasnya nasihat dari Mbah Jalil. Mbah Jalil,
Tolong jaga saja Kang Munir. Aku harus mencari Mbak Yukiah dan Rosmala. Harus. Meskipun nyawaku sebagai gantinya. Dengan tegas, Rodian bersikeras tak mengindahkan larangan Pak Jalil. Itulah yang saya takutkan, Nak Rod. Memang hal ini yang diinginkan oleh Trah Suroso berikut para cenayangnya. Yang mereka inginkan adalah mendapat darah madumu dan pancer gelangan limo milikmu, bukan Kiah, bukan juga Rosmala. Terang Mbah Jalil masih berusaha untuk mencegah. Aku sungguh tak mengerti, Mbah. Aku tak peduli siapa yang mereka inginkan. Aku hanya mau istriku dan Mbak Yuku selamat. Masalah ini adalah salahku, jadi memang harus aku yang menyelesaikannya sendiri, bantah Rodian dengan suara parau. Aku tak mengerti apa yang Mbah Jalil maksud dengan keistimewaan dalam diri saya. Kalaupun itu benar adanya, aku rela menukarnya, asal istri dan Mbak Yuku kembali dengan selamat. Sambung Rodian seraya berniat untuk ke depan, ke tempat di mana kuda besi satu-satunya terparkir, siap menjadi teman dalam perjalanannya. Aku tahu perasaanmu, Narod, tapi kamu juga harus ingat, bila kamu sampai benar-benar menyerahkan darah dan pancermu, maka saya pastikan 50 bahkan ratusan nyawa bakal menjadi mangsa mereka, sampai kelak baru terhenti kembali di Trah ke-6. Memang bukan satu pilihan bila kamu harus lahir di waktu api antara jejer payung dan tegak tenggok, waktu yang teramat istimewa di bulan istimewa bagi mereka. Pergilah Narod, pergilah, itu adalah pilihanmu, perintah Mbah Jalil. Akhirnya mengakhiri perdebatan dengan Rodian. Akan tetapi menelis dari nada-nada suara Mbah Jalil, Rodian tahu bila itu adalah bukan sebuah perintah mengandung restu, melainkan satu larangan yang tak mampu dipaksakan hingga menjadi kalimat satu keputusasaan. Meski begitu, Rodian tetap memilih pada keputusannya untuk mencari Rosmala dan Kiah. Ia tahu kemana tempat yang harus dituju. Dirinya merasa yakin bila di tempat itulah akan menemukan istri dan bayunya. Sementara Rodian telah berlalu bersama keberan mesin bersaring knalpot modif. Mbah Jalil memapah tubuh lemah Munir dan membaringkan di atas ranjang kamar. Dirinya sendiri kini merasa lemah tak berdaya setelah mengetahui sosok Ratu Pembayun sudah turut campur dengan urusan sambung tali abdi Sasongkot Jati. Padahal tak hanya sosok sang Ratu, penguasa alas bagian timur saja di balik Trah Suroso, melainkan ada satu sosok ratu penguasa ilmu hitam lagi yang bakal membantu Suroso. Sebab dirinya tahu jika putra satu-satunya Suroso adalah calon getih pangkep, pewaris seluruh persekutuan dari kakek buyutnya. Kembali pada Rodian, tak sampai 1 jam, akhirnya ia membelokkan stang motornya di sebuah halaman yang pernah sekali dirinya masuki. Tanpa berlama-lama, Rodian pun segera melangkah mendekati pintu tebal berukir dengan terlipat 2 buah lampu redup bercangkang kayu melingkar. Hati Rodian seketika berdesir saat tangannya ingin mengetuk. Terbayang olehnya kembali isi dalam rumah, mulai pajangan patung-patung yang seolah hidup hingga 4 buah lukisan tangan yang salah satunya sosok ayu Mbak Sang Ratu. Bersitan rasa ngeri di dada Rodian kemudian menjalar saat bayang-bayang wajah Rosmala dan Kiah muncul dalam benaknya, menguatkan hatinya untuk segera bertekad menemukan. Lalu tanpa ragu, tangan Rodian mengetuk keras daun pintu jati bermotif kupu tarung itu. Entah kebetulan atau memang telah sengaja ditunggu, baru saja 3 kali ketukan, tiba-tiba pintu itu terbuka. Bersama dengan satu suara berat yang mempersilahkan Rodian untuk masuk. Perasaanku pun
tak mampu Rodian tutupi, manakala dirinya tanpa menyahut namun langsung mengayunkan kedua kakinya melangkah masuk. Ada tanda tanya dalam hati Rodian saat sambil berjalan matanya liar mengedar ke setiap sudut dalam rumah. Terlihat berbeda dengan keadaan ketika dirinya bertemu waktu itu. Hal aneh pertama yang menarik perhatiannya, tak terlihat satupun pajangan patung-patung berjejer seperti yang dirinya lihat dan hafal letaknya. Sebelum menuju ke arah satu ruangan besar, Rodian sempat menghentikan langkahnya untuk menapaki 3 undakan, 3 lantai yang akan menuju ke sebuah ruangan besar mirip sebuah aula. Namun ketika satu suara berat itu kembali terdengar mempersilahkan, Rodian seperti merasa satu kekuatan yang meringankan kakinya. Lembab, satu hawa dirasakan Rodian begitu menghayakkan tubuh lelahnya. Di atas sofa mewah berwarna coklat tua, membuat desiran kuat dalam hati kembali menyeruak, menciutkan nyali yang dirinya jadikan modal untuk berani mendatangi kediaman Suroso. Tak sampai 10 tarikan nafas, Rodian yang berduduk sendiri dikejutkan kemunculan satu sosok laki-laki 50-an dari arah pintu di sisi kanan ruangan itu. Hampir saja Rodian saat itu berteriak kala melihat dengan jelas sosok yang baru saja muncul dan kini mendekat ke tempatnya. Derap langkah pelan sosok itu terasa tersibak, terasa berbalik dengan irama degup jantung Rodian yang semakin kencang terpacu, seolah mewakili rasa takut yang luar biasa. Setelah tahu siapa sosok laki-laki yang berjuang hitam itu, "Jangan takut, Kang Rod. Bukankah kamu datang ke sini untuk mencari istri dan saudara perempuanmu?" Ucap sosok laki-laki tak asing bagi Rodian yang kini telah duduk di hadapannya. Iya Pak, iya," gugup, heran, dan juga takut membaur jadi satu menjadikan Rodian tergagap saat menjawab ucapan laki-laki itu. "Tenang saja Kang Rod, mereka aman dan selamat," sambung laki-laki tua yang Rodian tahu atau bahkan hampir semua orang yang mengenalnya meyakini jika laki-laki itu telah meninggal saat kecelakaan. Namun kini anggapan itu seakan terpatahkan oleh nalar pikiran Rodian, sebab sangat jelas bila yang kini ada di hadapannya adalah sosok Suroso. Tak percaya, mungkin itu menyisip dalam hati Rodian, tapi mau tak mau, kali ini Rodian harus mempercayainya. "Mari ikuti saya," seru sosok Suroso yang telah berdiri membuyarkan kebimbangan Rodian. Tidak ada sahutan, Rodian hanya diam. Akan tetapi saat sosok Suroso melangkah ke arah pintu di mana dirinya awal muncul, Rodian bergegas mengikuti. Rodian benar-benar merasakan betul bila saat itu dirinya tak lebih bagaikan seonggok patung yang hanya bisa menurut tanpa mampu membantah. Tak ada sedikit pun keberanian yang muncul dalam jiwanya. Semuanya seolah terkebiri oleh satu hawa yang mengandung ketakutan, serta mampu mengendalikan lucutan amarahnya. "Bayu, Rosmala," seru Rodian ketika baru saja masuk ke dalam sebuah ruangan sedikit lebih kecil, namun berhawa lebih lembab. Matanya tak lepas menatap salah satu ranjang di mana di atasnya terbujur 2 tubuh milik Gia dan Rosmala. "Mereka tidak apa-apa. Mereka akan baik-baik saja asal kamu bersedia menjadi abdi tunggalku," ucap sosok Suroso seakan tahu kekhawatiran di wajah Rodian. "Kamu hanya perlu menemani anakku ketika nanti tiba saatnya. Untuk sekarang, aku hanya butuh kesediaanmu dengan berikat bersama anakku." Lagi satu ucapan sosok Suroso menghayatkan Rodian. Ia sampai sekali tak mampu membantah, semakin berkecamuk antara bingung dan takut. "Sekarang pilihan ada di tanganmu. Bila kamu bersedia, silahkan ambil salah satu cawan itu dan minumlah air di dalamnya.
Jika tidak, silahkan tinggalkan tempat ini. Belum sempat berkata apapun, Rodian kembali dihadapkan dua pilihan, di mana di setiap pilihan yang bakal dirinya ambil, ia merasakan satu beban teramat berat. Rodian memberanikan diri melangkah sebelum menentukan pilihan. Ia mendekat ke arah sebuah ranjang lebar berkasur empuk berbulat kain putih, tempat di mana tubuh Kia dan Rosmala terbaring tanpa selimut, berjejer dengan mata yang berpejam. Tak lama, ia pun mengalihkan pandangannya ke arah sisi sebelah kiri ruangan itu, menatap lekat pada sebuah kursi goyang dengan seorang di atasnya. Rodian akhirnya memilih mendekat ke arah meja yang terletak tepat di hadapan orang laki-laki di atas kursi goyang tersebut. Meski belum jelas wajah dari sosok itu, namun dalam benak Rodian seperti mengenalinya. Aroma wangi dupa seketika menyapu hidung Rodian, manakala ia sudah berada di tepi kursi yang terkadang mengeluarkan suara berdesit saat bergerak naik turun. Sempat ia ragu untuk lebih maju mendekati meja bertilam kain hitam dengan 3 cawan di atasnya. Sejenak ia pun memalingkan wajah melihat sebentar ke arah sosok Suroso yang menyunggingkan senyum tipis. Sebelum akhirnya ia meneruskan maju dan meraih salah satu cawan berwarna kuning keemasan, wangi dan terlihat kental isi dalam air cawan tersebut yang sudah ada di depannya. Genggaman tangan Rodian, matanya melirik ke arah sosok laki-laki yang berada di kursi sebelum menuangkan air cawan ke mulutnya. Tiba-tiba tubuh Rodian seperti terhentak kala air dalam cawan masuk ke dalam mulutnya dan mengalir menuju dalam perutnya. Hal itu bersamaan dengan berhentinya gerak kursi yang bergoyang dan terdengar suara lengkuhan, seolah menjadi sebuah isyarat atau terdapat satu ikatan batin antara air yang telah diminum Rodian dengan diamnya sosok di kursi itu. Tak berapa lama kemudian, setelah Rodian menguasai pikirannya, ia melihat sebuah senyum dari bibir sosok laki-laki yang pernah menemuinya 2 hari lalu di rumah yang sama. Senyum itu terus menggema seantero lingkup ruangan, beriringan dengan lebatnya kepulan asap putih beraroma menyengat dari tabrakannya puluhan biji dupa yang berada di bawah kursi. Tubuh Rodian seketika terasa menggigil saat sosok yang dirinya tahu adalah anak tunggal Suroso meraih salah satu dari 2 cawan berisi air yang tersisa dan meminumnya. Tak hanya itu, Rodian pun merasakan hawa panas menyergap dadanya ketika dengan lahap sosok anak Suroso menyantap aneka bunga berwarna-warni di atas meja. Galak tawanya terus menggema setelah menelan kunyahan bunga tanpa memperdulikan keberadaan Rodian, hingga akhirnya Rodian memilih mundur, melangkah menjauhi sosok itu. Sesaat suasana terasa hening kala sosok laki-laki itu berhenti setelah menghabiskan aneka bunga 1 tampih kuning berukuran sedang. Sosok itu kemudian berjalan mendekat ke arah Suroso yang berdiri tak jauh dari tempat Rodian. Kemudian sosok berperawakan kekar dan wajah pucat pasi membungkuk serta bersujud di kaki Suroso. Kepalanya sebentar menempel di lantai sebelum berangkat kembali dan mengadah ke atas. Saat itu tak ada satupun yang dimengerti oleh akal naluri Rodian tentang apa maksud tujuan dari ini semua yang ia alami dan saksikan. Ia hanya menyadari jika yang telah dirinya pilih adalah salah, namun hal itu ia lakukan dengan berkeyakinan demi sebuah penyelamatan. Meski ia sendiri belum tahu pasti apa yang bakal terjadi sebelumnya, Rodian akhirnya sedikit berlepah hati setelah Suroso memberinya izin untuk meninggalkan tempat itu. Ia pun segera bergegas keluar, ingin segera mengetahui yang menjamin keselamatan Kia dan Rosmala istrinya.
Dirinya tak peduli lagi dengan hawa lembab rumah itu, tak peduli dengan puluhan pasang mata mengawasi dari setiap celah saat dirinya melangkah, serta tak lagi mengindahkan suara-suara wanita menembang disertai alunan gamelan ketika tubuh dan kakinya telah menginjak halaman berumput tipis di depan rumah mewah Suroso. Rodian segera menghidupkan sela kendaraan roda duanya, menarik tuas gas dan buru-buru meninggalkan kediaman Suroso. Tempatnya pertama yang ia tuju bukanlah rumahnya sendiri, melainkan rumah Munir. Ia ingin memastikan bahwa Kiah benar-benar telah selamat seperti yang diucapkan oleh Suroso. Setelah dirinya menuruti semua syarat ikatan perjanjian, satu hal aneh sebenarnya dirasa Rodian ketika dalam perjalanan atau tempat saat dia keluar dari gerbang halaman rumah Suroso. Ia merasakan betul jika ada sesuatu yang mendekati dirinya. Perasaan itu semakin diperkuat dengan bau wangi yang terus tercium sepanjang perjalanan. Dan tak lama, keyakinannya terbukti saat dirinya baru sampai di halaman rumah Munir. Dari 2 buah kaca spion kendaraannya, matanya melihat jelas sosok wanita berkebaya merah berdiri di belakangnya, telah menatapi dirinya dengan tatapan dingin. Cepat, Rodian melangkah mendekati pintu. Belum sempat dirinya mengetuk maupun memanggil, dari arah dalam terdengar suara langkah serta suara pintu terbuka. Seraut wajah tua milik Mbah Jalil langsung menghias di depan pintu menyambut kedatangan Rodian. Namun dari sorot mata tua Mbah Jalil, Rodian dapat menangkap satu kecemasan dan ketakutan yang teramat luar biasa. "Sanggra Rencani," seru Mbah Jalil. Rodian sendiri sedikit kebingungan mendengar ucapan Mbah Jalil yang menyebut sebuah nama. Namun akhirnya Rodian tersadar, mengerti bila nama yang diseru dan membuat wajah Mbah Jalil memucat adalah sosok wanita berkebaya merah di belakangnya. "Kowe wis ngundang memolok gede nak Rod, bakal akeh nyawa ilang yen ngene iki kadadene," seru Mbah Jalil kembali. Kali ini suara Mbah Jalil sangat jelas terdengar di telinga Rodian, bergetar, menyiratkan satu kekhawatiran dan ketakutan. Tapi Rodian sendiri, ia yang belum mengerti dengan apa yang dimaksud Mbah Jalil, hanya terdiam. Rodian pun kembali melangkah masuk setelah menangkap satu isyarat dari Mbah Jalil, mengikuti langkah laki-laki tua itu menuju sebuah kamar. Akan tetapi, sesampainya Rodian di depan pintu, ia tak langsung masuk ke dalamnya. Dirinya sejenak tertegun menatap 2 sosok yang telah berbaring di atas ranjang, bertutup selimut tebal berbulu. "Kowe wis rumangsa nyelametke Kiah lan bojomu, tapi siji sing gak kowe ngerteni." Lagi-lagi dengan suara yang masih bergetar, Mbah Jalil berseru sembari menunjuk salah satu di antara 2 sosok yang terbaring. "Kiah, aku wis siap, Mbah. Dadi gantine Mbak Yu Kiah karo bojoku," sahut Rodian pelan. "Ora mek nyawamu, ora mek siji loro nyawa sing bakal dadi gantine. Kowe ya wis ngerti to, sapa sing melu ngetutke. Kowe ya wis paham mudeng ana apa ning omahe Suroso. Tidak cuma kamu, nyawamu, tidak cuma 1-2 nyawa yang akan jadi gantinya. Kamu yang sudah tahu akan siapa yang mengikuti, kamu yang sudah paham, tahu ada apa di rumah Suroso," ujar Mbah Jalil yang spontan membuat Rodian tertunduk. "Muleo, deloken bojomu, tapi aja kaget yen kowe wis gak iso nyenggol secara batin maneh. Mergo sejatine bojomu kuwi wis utuh bojomu, mo arane, rogone, tapi sukmane wis dadi duwene Suroso. Pulanglah, lihatlah istrimu, tapi jangan kaget jika kamu sudah tak bisa menyentuh secara batin lagi, sebab sejatinya istrimu sudah bukan istrimu,
hanya status raganya saja dan sukmanya sudah menjadi milik Suroso. Sambung Mbah Jalil yang kali ini langsung membuat Rodian mengangkat kepala tegak dan memancarkan sorot mata merah. Nopo maksudnya Mbah? Pak Suroso wis janji bakal ngecurke Rosmala lan Mbak Yu. Terus sing dimaksud Rosmala itu bojoku iki apa Mbah? Apa maksudnya Mbah? Pak Suroso sudah berjanji akan melepas Rosmala dan kakak saya. Terus yang dimaksud Rosmala bukan istriku itu apa Mbah? Sahut Rodian dengan sedikit tergagap. Mbah Jalil sejenak terdiam. Dengusan napas terdengar bergemuruh sesaat itu. Sebentar ia menatap Rodian sebelum berjalan mendekatinya. Kowe ngerti, nek Suroso iku wis mati kecelakaan. Bahkan kabeh wong sekitar yang ngerti ngubur mayite. Terus sing tok temune iku mau sapa? Sing tok delok dadi nganten Gagar mayang wektu iku sapa? Ikulah sing ratok ngerteni. Kamu kan tahu kalau Suroso itu sudah mati kecelakaan. Bahkan semua orang di sekitar tahu saat menguburkan mayatnya. Terus yang kamu temui tadi itu siapa? Ya kamu lihat jadi pengantin Gagar mayang waktu itu siapa? Itulah yang tidak kamu ketahui. Jawab Mbah Jalil sedikit memberi penjelasan kepada Rodian. Hal itu seketika menggugah pikiran Rodian, sebab ia sendiri telah beberapa kali memikirkannya tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan kematian Suroso. Wis, mulya, jawabane mengko bakal ngerti dhewe. Munir karo bojone iku tak uruse. Pesenku, ati-ati. Sang raranjani dudu demit biasa. Iku ingon-ingon sing paling ngeri sing diduweni Suroso. Sambung Mbah Jalil seraya menepuk pelan pundak Rodian yang mengingatkan bahwa yang mengikuti Rodian adalah ingon-ingon atau open-open dari Suroso yang paling mengerikan. Rodian akhirnya bergegas setelah satu anggukan kepala Mbah Jalil. Menjadi satu isyarat baginya. Langkahnya begitu cepat kembali menuju ke halaman untuk menghampiri sang teman setia. Namun, saat dirinya baru saja menghidupkan mesin 2 tak tunggangannya, sosok wanita berkebaya merah dengan mata putih rata mengejutkan dirinya. Jangan melihat ke matanya, terus jalan. Rodian yang saat itu sudah mulai merasa takut, akhirnya melajukan kendaraan besinya setelah mendengar satu peringatan dari perintah Mbah Jalil yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Tanpa lagu lagi, Rodian membawa kendaraan yang lebih kencang. Selain keadaan jalan yang sudah sepi, juga sangat ingin segera melihat keadaan istrinya. Sesampainya ia di rumah dan juga baru saja menyadarkan kuda besinya. Lagi-lagi ia harus terkejut manakala matanya menatap sosok wanita berkebaya merah sudah berdiri di sisi kiri halaman rumahnya. Rodian yang sadar dan mengingat pesan dari Mbah Jalil segera berlalu menuju pintu, mengabaikan keberadaan sosok itu, meski tak dipungkiri jika jantungnya berdetuk kencang. Dek, kamu di mana? Panggil Rodian ketika kakinya sudah menjejak ke dalam rumah yang tak terkunci itu. Hening, tidak ada sahutan, membuat Rodian sedikit cemas sambil terus memanggil dan melangkah. Dek. Kembali Rodian memanggil istrinya. Kali ini suaranya sedikit tegas kala melihat Rosmala yang tengah duduk terdiam di sisi ranjang kamar. Dek, kamu gak apa-apa? Tanya Rodian sembari mendekat. Akan tetapi Rosmala masih tetap saja terdiam. Ia tidak bergeming sedikit pun. Mesti Rodian tahu jika saat itu Rosmala menyadari kehadirannya. Dek, ini aku suamimu. Parau dan berat suara Rodian yang mulai merasa ada keanehan pada sosok Rosmala. Meski kini ia berada tepat di sampingnya, namun seakan Rosmala tak melihatnya.
Ia terus saja membisu, menyorotkan pandangan matanya lurus ke depan dengan tajam. Hampir 10 menitan Rodian ikut terdiam duduk di sisi Rosmala. Ia meyakini jika suatu telah terjadi pada istrinya, mulai dari tatapan yang kosong hingga kulit wajah yang seputih kertas. "Dik, kamu kenapa? Tolong Dik, jawab." Kembali Rodian memberanikan diri bertanya. Kali ini Rodian sedikit terlihat lega meski tak memalingkan wajahnya, tapi bibir Rosmala keluar sebuah sahutan. "Aku tidak apa-apa, Mas," jawab Rosmala lirih. "Kamu jaga diri baik-baik, Mas. Sekarang aku harus pergi," sambung Rosmala dengan satu kalimat yang seketika membuat Rodian terkesiap. "Apa maksudmu, Dik?" tanya Rodian, tak mengerti maksud dari kalimat bernada pamit yang diucapkan istrinya. Akan tetapi, bukan ucapan yang menjadi jawaban dari Rosmala, melainkan satu tatapan kosong yang terpancar dari bola matanya. Rodian yang saat itu ingin kembali bertanya, seketika urung melihat Rosmala bangkit dari duduknya, menatap sebentar sebelum kakinya berayun melangkah. Ada satu keanehan tertangkap mata Rodian kala melihat sorot ayu tatapan Rosmala, seakan terkandung satu isyarat bahwa ada satu yang ingin dirinya tunjukkan. Seketika Rodian pun ikut beranjak dari tepian ranjang, mengikuti langkah pelan Rosmala yang mengarah ke ruang belakang. Sesampainya di ruang belakang, tepat di depan pintu kamar mandi yang tertutup, Rodian menghentikan langkahnya mengikuti Rosmala yang tengah berhenti terlebih dahulu. "Ada apa sebenarnya, Dik? Kenapa kamu ini? Apa yang ingin kamu tunjukkan?" ucap Rodian bertanya, merasa semakin bingung akan sikap Rosmala. Tidak ada sautan, tak ada jawaban yang keluar dari bibir Rosmala. Ia bahkan menundukkan kepala seperti ada satu yang rasa berat olehnya. Tapi tak lama saat Rodian ingin mendekat ke arahnya, satu gerakan tangan dan sebuah isyarat dari telunjuk Rosmala menghentikan niat Rodian. Ia pun segera berpaling mengikuti arah jari Rosmala yang menunjuk kepada pintu kamar mandi. Rodian pun terlihat bingung. Beberapa kali ia memalingkan wajahnya menatap bergantian antara pintu kamar mandi dan Rosmala yang masih menunjuk. Sampai akhirnya Rodian kemudian memilih mendekat ke pintu yang tertutup, menuruti tunjuk Rosmala. Entah mengapa perasaan Rodian saat itu diliputi rasa begitu cemas. Dadanya yang berdebar, jantungnya berdegup tak beraturan, seolah-olah ia merasa ada hal yang mengerikan di dalam kamar mandi yang berukuran tak lebih dari 2 kali 2 meter. Awalnya tangan Rodian mendorong pelan, namun ia merasa bila daun pintu kamar mandi terasa sangat berat, sehingga ia mendorong lebih kuat. Tapi tetap saja pintu itu tidak terbuka, seolah terkunci dari dalam. Hal itu seketika mengundang tanda tanya besar di dalam benaknya. Mengapa pintu sedikit terkunci dan apa yang ada di dalamnya? Tak mau berpikir lama, akhirnya Rodian memutuskan untuk mendobrak sekali, 2 kali, dan tepat dobrakan yang ketiga, pintu itu terbuka gamblang. Segamblang mata Rodian yang terbelalak menyaksikan isi dalam kamar mandi itu. Tidak mungkin. Lirih dan tertahan suara itu, suara Rodian. Ia kemudian mundur, memalingkan wajah mencari sosok Rosmala. Tak ada siapapun, hening dan sangat sunyi. Tak terlihat lagi sosok Rosmala yang tadinya ia yakin masih berdiri di belakangnya. Tapi kini kosong, dan akhirnya ia kembali mengarahkan pandangannya ke arah dalam kamar mandi. Detik itu juga, tubuh Rodian terasa lemah tak bertulang. Ia roboh, tersimpuh di ambang pintu, seakan tidak percaya melihat sebujur tubuh sudah membiru dengan mata melotot milik Rosmala.
Sejenak Rodian terdiam dalam tangis berisak. Jiwanya seolah kosong. Sekosong pikirannya. Namun tidak lama saat matanya kembali menatap nyata tubuh istrinya yang membiru dan sedikit menebar bau busuk. Jeritan melingking keluar dari tenggorokannya. Duka mendalam begitu dirasakan Rodian. Hingga di hari ke-7 kematian Rosmala, ia belum mau membuka diri untuk berbicara dengan siapapun. Malam itu, di hari ke-8, Rodian masih sama, mengurungkan diri di kamar dengan segala kesedihan dan penyesalan. Ia beranggapan jika kematian tragis istrinya dikarenakan kesalahannya, membuatnya selalu dan selalu menangis terisak-isak sendiri. Selagi dirinya terisak-isak seraya melambungkan memori ingatan tentang perjalanan hidupnya selama bersama Rosmala, tiba-tiba sekelebat pikiran menghampiri. Sesuatu yang menjadi titik awal semuanya. Rodian kemudian beranjak dari pembaringan, perlahan menghampiri lemari kayu di sudut kamar. Ia kemudian membuka pintu lemari dan menatap penuh seksama, menyalangkan sorot tajam pada bagian tengah, di mana tumpukan uang masih rapih dan nyata di matanya. Seketika itu juga tangan Rodian menarik, mengumpulkan semua tumpukan uang dan membawanya ke belakang. Kumpulan asap langsung mengudara saat uang-uang yang Rodian anggap sebagai biang dari masalahnya tersulut api. Ia tak menyisakan selembar pun dari sekian banyak lembar uang yang telah berada di dalam lemarinya selama berapa hari. Rodian kemudian kembali ke dalam kamar setelah kobaran api padam dan hanya menyisakan abu. Ia merasakan kelegaan saat berhasil menghanguskan. Meski semua itu tak mampu menghapus rasa duka atas kepergian sang istri untuk selama-lamanya. Namun, kelegaan itu tak berlangsung lama. Cerak, cerak, cerak. Satu suara sangat jelas terdengar di telinga Rodian saat baru selangkah kakinya menapak di lantai kamar. Suasana tak enak seketika menyelimuti Rodian. Ia terdiam membisu, memejamkan indera pendengarannya, memastikan tentang apa yang ia dengar barusan. Lagi dan lagi, suara layaknya derap langkah dari beberapa kali, seperti tengah mengitari rumahnya, semakin jelas di telinga Rodian, membuatnya mengurungkan niat untuk masuk ke dalam kamar dan memilih menuju ke ruang depan. Hawa panas seketika menyambut tubuh Rodian saat ia sampai di ruangan tamu. Padahal menilik waktu dan suasana malam itu seharusnya hawa sangat dingin ia rasakan. Rodian sempat ragu, sejenak mematung dan berniat untuk kembali ke kamarnya. Akan tetapi sebelum ia melakukan itu, satu kejadian menghentikan niatnya. Serak! Kembali. Dan teras, suara derap langkah yang kini seperti berada tak jauh darinya. Terhenyak tubuh Rodian, kulitnya yang tipis serasa membeku, menyaksikan pemandangan di halaman depan yang terlihat jelas dari kaca jendela. Suara itu, derap langkah yang membuatnya terganggu, kini terang siapa pemiliknya. Saat itu juga Rodian segera ingin berlari masuk ke dalam. Ia tak kuasa menahan rasa takut melihat sumber suara dari 4 sosok hitam berambut panjang menjuntai yang tengah memikul sebuah keranda mayat dan tepat berdiri di depan pintu rumahnya. Namun kakinya seolah terpaku, seperti ada kekuatan yang menahan untuk tak meninggalkan tempat itu, membuatnya hanya bisa terdiam dalam tekanan yang sangat hebat. Sosok-sosok itu terus menatap Rodian dengan tajam.
terkadang dengan mereka yang berbungkus kain hitam pekat, bergegas, bergerak serentak, menghentak keranda kayu mereka pikul hingga menimbulkan suara berderap. Hal itu terus berulang-ulang kali dan cukup lama dirasakan oleh Rodian, membuat dirinya hanya mampu berharap kuat di dalam hati tanpa bisa berbuat apa-apa. Sayang, rasa takutnya bukan terhenti atau berkurang, melainkan semakin mencuat saat tak berapa lama satu siutan angin kencang menghempas daun pintu rumahnya. Seketika semakin jelas mata Rodian melihat 4 sosok yang memikul keranda mayat. Bukan saja kini wujud menakutkan mereka mengantarkan tubuhnya, tapi juga bau anyir dan bau busuk menyesakkan dada Rodian. Sekali, 2 kali tarikan nafas Rodian masih mampu menopang tubuhnya, tapi beberapa saat kemudian ia pun akhirnya roboh, tersimpuh dengan lelahnya air mata dan ketakutan. Kowe wis gak bisa merubah tatanan sing wis kowe telen karo ngate lumut. Wiwit saiki kowe kudu bisa katemon para abdi ratune jagat peteng. Iki ngono wis dadi bagianmu. Kowe gak bisa melayu le, gak bakal bisa. Meski terkejut, Rodian hanya bisa menggerakkan 2 bola matanya untuk melihat siapa pemilik suara berat yang baru saja terdengar di telinganya. Aku merdaya, rene utusan Doro kanggo ngabari kowe yen jejer payung bakal diwiwit. Mergo sigar pancer bakal dilakoni wayah kumpule kalangan 5 sak wektu tugele turun pungkasan. Linggo-linggo bojomu bakal ketun yen kowe urung mergo polah. Aku bertamu ke sini utusan tuanku untuk memberi kabar kamu jika jejer payung akan dimulai, karena sigar pancer akan dilakukan saat berkumpulnya galangan 5 di waktu pertengahan tahun penghabisan. Ingatlah, istrimu akan menyesal bila kamu gagal karena bertingkah. Kembali, suara berat yang ternyata dari sosok laki-laki tua berbadan tinggi kurus menggema jelas di telinga Rodian. Kemudian sosok laki-laki tua berbelangkon yang pernah Rodian lihat di kediaman Suroso berjalan mendekat, mengelus pelan kepala Rodian sembari menyunggingkan senyum penuh arti. Rasio-siole ngenteni getih madumu ger, tidak sia-sia menunggu darah madumu nak lirih. Seiring dengus panjang dari mulut dan hidung laki-laki tua mengembus tepat di depan wajah Rodian. Hal itu membuat dada Rodian semakin ingin membuncah, seirama seisi perutnya yang mulai meronta menahan bau anyir dan aroma kemenyan dari tubuh laki-laki tua tersebut. Rasa sesak dan takut Rodian akhirnya sedikit melonggar, manakala sang laki-laki tua beserta 4 sosok hitam beranjak meninggalkan dirinya. Dengan iringan gema suara gerak keranda mayat. Setelah suara itu menghilang, Rodian perlahan bangkit tertatih sempoyongan menuju kamar. Meski keadaan suara telah kembali seperti semula, namun batin Rodian masih tercekam. Seperti akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari dalam rumah. Rodian tidak peduli dengan waktu saat itu. Ia tak melihat jam ataupun keadaan sekitar. Dirinya hanya ingin secepatnya meninggalkan rumah yang telah berubah menjadi kengerian menakutkan baginya. Ia terus memacu laju kendaraannya, melintas jalanan yang sudah legang, menerobos hawa dingin menusuk, serta kabut-kabut tipis penghalang pandangannya. Sunyi ketika Rodian sampai di tujuannya, yaitu rumah Munir. Namun Rodian tak peduli, ia tetap nekat memanggil serta mengetuk pintu dengan sedikit keras.
Wajahnya kusut serta mata merah Munir akhirnya muncul di ambang pintu setelah beberapa saat Rodian menunggu. "Ada apa, Rod? Malam larut gini kamu kesini?" tanya Munir yang keheranan. "Antarkan aku ke tempat Mbak Jalil sekarang, Kang," jawabnya Rodian. "Memangnya ada apa?" sahut Munir semakin heran dan juga bingung. "Nanti saja Kang ceritanya, Kang. Yang penting sekarang tolong Kang Munir antarkan saya ke tempat Mbak Jalil. Aku harus ketemu dengan beliau malam ini juga," ujar Rodian yang menegaskan. Walau masih jelas kilatan kantuk dari sorot mata dan wajah Munir, tapi ia akhirnya mengiyakan permintaan Rodian. Ia segera bergegas masuk kembali ke dalam tanpa mempersilahkan Rodian untuk masuk. Tak berapa lama Munir kembali muncul, yang kali ini bersama sang istri Gia. Namun bagi pandangan bola mata Rodian, kemunculan Munir saat ini tak hanya bersama Gia, melainkan juga dengan sosok wanita berkebaya merah. Rodian seketika tersurut mundur, sembari tak lepas menatap sosok wanita tengah menyeringai yang telah untuk ketiga kalinya ia lihat. "Kenapa, Rod? Kamu melihat mbakmu kok kayak kaget gitu?" tanya Munir. Menyadari ada hal aneh yang ditujukan Rodian saat melihat istrinya. "Bukan, Kang. Bukan takut sama Mbak Yu. Tapi... jawab Rodian tak mampu meneruskan ucapannya. Hal itu spontan mengundang rasa bingung bersamaan dalam diri Munir dan Gia. Namun keduanya hanya bisa saling pandang tanpa tahu yang sebenarnya terjadi. "Sudah, Kang, ayo kita berangkat," ajak Rodian segera kepada Munir. Ia tidak ingin berlama-lama dan bakal semakin menambah rasa penasarannya pada diri Munir dan Gia, sebab dirinya yakin bila mereka tahu akan kehadiran sosok berkebaya merah yang masih terus menatap dirinya sambil menyeringai, tentu menimbulkan ketakutan. Rodian dan Munir akhirnya segera berangkat setelah memberi penjelasan singkat pada Gia. Kali ini Rodian sedikit lebih kencang memacu kendaraannya. Ia ingin segera sampai di tempat Mbah Jalil yang berjarak lumayan jauh dan segera mendapati jawabannya dari rasa kecemasannya. Oleh karena dirinya yakin bila kalimat-kalimat dari sosok laki-laki tua Abdi Suroso mengundang sebuah makna. Kendaraan Rodian terus melaju di kesunyian malam, memecah hening sepanjang berkabut mengikuti arah Munir. Tiba di sebuah persinggahan, Rodian membelokkan setir, melengkung roda duanya, mulai menjejak jalan setapak berkerikil dengan sedikit bersemak di kanan dan kiri. Hawa aneh tiba-tiba dirasakan Rodian saat melewati sebuah gapuro bertiang kayu hitam, membuatnya sebentar menepikkan kendaraannya. "Kang, ini benar jalan ke tempat Mbak Jalil?" tanya Rodian setelah berhenti tanpa mematikan mesin motornya. "Iya benar, ini jalannya. Mungkin tinggal beberapa menit lagi kita sampai. Memangnya ada apa?" jawab Munir sedikit heran. "Gak apa-apa, Kang. Ya sudah, kalau ini benar jalannya kita lanjutkan." Rodian akhirnya kembali menarik tuas gasnya setelah mendapat kepastian bahwa jalan yang dirinya tempuh memang jalan menuju rumah Mbah Jalil. Meski dirinya tak bisa mengabaikan hawa lembab yang dirasa aneh baginya, namun ia berusaha untuk menutupinya dari Munir. Akan tetapi baru sekitar 20-an depan yang melaju, mendadak Rodian menghentikan kendaraannya. Kali ini ia tak lagi sempat beraba-raba hingga membuat kedua besinya sedikit goyah, hampir terperosok jatuh. Hal itu membuat terkejut Munir dan spontan melompat. Sejenak suasana terasa hening. Rodian yang kembali duduk di atas kendaraannya menatap Munir di sisi kanannya. Keduanya terdiam, tertegun, larut dalam keterkejutan masing-masing. "Ojo tak terus ke Mas, mulai we Mas, mulai. Jangan diteruskan Mas, pulang saja pulang. Lirih
layaknya sebuah rintihan. Suara membisik di telinga Rodian, membuatnya terjingkat kaget. Namun ketika Rodian mengalihkan pandangannya ke samping kanan dan kiri, ia hanya menemukan Munir yang masih diam terpaku. "Rod, sebaiknya kita kembali saja," seru Munir di tengah rasa takutnya. Bukan tanpa sebab, Munir meminta Rodian untuk berbalik dan pulang. Ia juga tak menampik rasa takut luar biasa sedari dirinya dan Rodian saat hampir terjatuh. Dikarenakan kini di hadapan mereka hanya berjarak beberapa langkah, bukanlah sebuah jalan membentang, melainkan satu pohon besar menjulang. "Tenang Kang, kita tetap harus melanjutkan. Aku tetap harus bertemu Mbah Jalil," sahut Rodian yang masih berniat meneruskan perjalanannya dan mencoba meyakinkan Munir. Walau dalam hati Rodian ada keraguan dan sedikit tanda tanya tentang suara mirip Rosmala yang membisik ke telinganya. Namun pada misi satu tujuan terbesarnya, ia menguatkan kembali tekadnya. Munir akhirnya kembali mengikuti Rodian, tetap membonceng di belakang sambil memejamkan mata. Sekitar 10 menitan akhirnya Rodian menemukan kembali arah jalan seperti dimaksud oleh Munir. Tak berapa lama Rodian pun memasuki perkampungan kecil. Berbangunan rumah-rumah papan berderet di sisi jalan tanpa pencahayaan listrik. Hingga sampai di ujung jalan kerikil dan beberapa meter memasuki jalan tanah, Rodian menghentikan kuda besinya setelah mendapatkan instruksi telunjuk Munir. Kemudian keduanya segera turun serta melangkah beriringan menuju sebuah rumah papan yang terletak bersampingan dengan sebuah surau kecil. 2 kali mengucap salam. Suara derip pintu disertai kalimat jawaban menandai kemunculan seraut wajah tua Mbah Jalil. Sejenak kening Mbah Jalil terkerut menatap penuh tanya sebelum memastikan siapa yang datang. Cepat saja Mbah Jalil menyuruh Rodian dan Munir masuk ke dalam rumahnya yang masih berlantai tanah. Matanya sekilas liar mengedar ke arah luar sebelum menutup rapat-rapat pintu daun depannya. 4 buah kursi berkaki pendek dengan meja bulat tanpa terlambari sebuah kain tilam menjadi tempat Rodian dan Munir melepas ketegangan dalam helaan nafas yang lega. Dengan ditemani 3 cangkir dan sebuah carek tembaga bercorak motif bunga berisi air teh hangat tanpa gula, ketiganya terduduk dalam ketenangan. "Ono apa meneh nak Rod? Wong ngene nekat rene. Apa gak krasa yen awakmu ki bakal terus dituluke sangkro rencani? Saiki ngadeg nang jaba. Ada apa lagi nak Rod? Malam begini nekat kesini. Apa enggak terasa jika kamu itu akan selalu diikuti Sanggra Renjani itu sekarang berdiri di luar?" ucap Mbah Jalil membuka percakapan. Sejenak Rodian saling berpandang dengan Munir. Keduanya seolah baru mengerti dengan semua yang dialami selama di perjalanan. Namun bukan hal itu yang mulai diceritakan Rodian, tapi satu kejadian yang dirinya alami sedari sewaktu di rumah. Mbah Jalil terlihat begitu serius mendengar tiap kalimat yang diceritakan Rodian, seolah tak ingin terlewatkan sekata pun dari semua runtutannya. Berbeda dengan Munir yang sesekali melirik ke arah luar melalui celah papan jendela di sampingnya. Tiba-tiba saat cerita Rodian sampai pada perkataan sosok laki-laki Abdi Suroso yang diingat Rodian, Mbah Jalil tiba-tiba tersentak. Dadanya bergemuruh, matanya nanar, berkilat, serta wajahnya seketika memucat. "Jejer payung," gumam Mbah Jalil menirukan kalimat Rodian. "Iku sing pengen tak ngerteni Mbah, jejer payung sing arep diwiwiti. Itu yang sangat ingin saya tahu Mbah, jejer payung yang akan dimulai," sahut Rodian setelah mendengar gumam dari Mbah Jalil. "Awakmu bakal weruh dina sesuk. Kamu akan lihat hari esok," jawab Mbah Jalil. "Tapi sing dadi
pancelana pisanan iku biasane diwit saka wong cedhak utawa wong sing melu ngurusi. Tapi yang jadi pembukaan pertama itu biasanya dimulai dari orang-orang terdekat atau yang ikut berurusan. Sampai di kalimat ini, wajah Mbah Jalil seputih kertas membuat Rodian dan Munir yang saat itu melihat saling melempar pandangan. Mulya awakmu, jogonen bojomu, pesenku, sapa wae sesuk sing dadi pancaran jejer payung aja dibungkus nganggo kain ireng lan aja digawekake teger saka kayu. Tegerono nganggo watu saka kali sing banyune mili. Pulanglah, kamu jaga istrimu. Pesanku, siapa saja besok yang jadi pembukaan jejer payung, jangan dibalut kain hitam dan jangan dibuatkan nisan dari kayu, dibuatkan nisan dari batu sungai yang airnya masih mengalir. Nak Rod, kapan bae awakmu lega? Moroho. Nak Rod, kapan saja kamu longgar, datanglah ke sini. Secari kertas bertuliskan sebuah nama dan alamat. Terlurur dari tangan Mbah Jalil. Sekilas Rodian membaca sebelum melipat dan memasukkan ke dalam saku celananya. Rodian dan Munir kemudian beranjak dari rumah Mbah Jalil setelah sederet pesan menjadi satu jawaban atas apa yang Rodian alami. Meski tak semua diungkap, setidaknya ada satu titik yang Rodian ketahui. Tepat suara azan subuh berkumandang, Rodian sampai di kediaman Munir. Ia yang masih sedikit trauma dan menyisakan rasa takut memilih untuk tak langsung pulang, melainkan beristirahat menunggu matahari muncul di rumah Munir. Rasa lelah akhirnya menghantarkan Rodian pada malam ketenangan. Sementara ia pulas meluapkan sejenak beban pikiran yang tak henti dan belum berujung. Entah berapa ratus menit, berapa jam, Rodian hanyut dalam pelukan alam bawah sadar. Ia tak tahu, ia tak menghitung. Namun ketika ia membuka mata, rasa lelahnya sedikit terobati. Tapi itu hanya sebentar saja, sebab tak lama ia setelah terbangun, berniat untuk pulang ke rumahnya, tertahan oleh suara obrolan serius antara Munir dan juga istrinya. Rodian yang masih terlihat sayu dan kusut kemudian menghampiri Munir di ruang tamu bersama Gia. Rasa penasaran Rodian seketika menggeliat saat tatapan Munir seolah memberinya sinyal kedukaan. Ngopi dulu Rod, ucap Gia. Suaranya bangkit kala melihat Rodian mendekat. Iya mbak, sahut Rodian mengiyakan tawaran Gia. Rodian langsung menyandarkan punggungnya di kursi sofa berbelit kalem setelah kepergian Gia. Sejenak suasana hening. Rodian terdiam menunggu satu kabar yang seketika membuat wajahnya menepis pucat. Mbah Jalil meninggal Rod. Pelan, suara Munir, namun bagai mengandung sekarung beras menghantam dada Rodian. Ia terdiam. Dengus nafasnya terdengar berat, sesak, membuatnya tak mampu untuk menyahuti. Ingatan Rodian melambung kembali pada pesan-pesan dari Mbah Jalil beberapa jam yang lalu. Masih sangat jelas dalam benaknya bayangan wajah tua itu yang sudah beberapa kali berusaha untuk menolongnya. Tapi kini sosok itu telah pergi, hilang untuk selamanya akibat kebiadaban iblis beragam manusia. Kamu minum dulu kopinya Rod. Setelah itu kita melayat, ajakan Munir seketika menyadarkan Rodian. Ia kemudian cepat menyambar segelas kopi hitam yang entah sejak kapan dihidangkan oleh Gia. Tak lama setelah beberapa detik Rodian bangkit dan bergegas melangkah ke belakang, sekedar untuk membasuh wajah kusutnya. 10 menit kemudian, Rodian dan Munir pun akhirnya berangkat menyusuri jalanan ramai beberapa saat, hingga tiba di jalan kampung
yang tak beraspal. Kibaran bendera kuning yang terpasang dari sebuah simpang kecil jalan berkerikil menjadi sebuah pertanda bila mereka tak jauh lagi dari kediaman Mbah Jalil. Hawa duka langsung terasa menjalar keduanya ketika telah sampai di halaman penuh kerumunan orang-orang berpakaian khas. Setelah menyalami beberapa orang yang menyambut, Rodian dan Munir melangkah menuju ruangan bergoweng untaian bunga, di mana tempat itu di atas sebuah dipan membujur tubuh renta Mbah Jalil terbungkus kain putih. Wajah yang pasti terlihat sedikit mengerutkan ketenangan, seperti ada satu kesakitan dan ketakutan luar biasa di detik-detik hembusan nafasnya yang terakhir. Melihat dan meraba hal itu, Munir kemudian mencoba bertanya tentang bagaimana awal kematian Mbah Jalil pada beberapa orang, termasuk kerabat-kerabat dekatnya. Sebab dirinya tahu sebelumnya jika Mbah Jalil baik-baik saja. Namun dari semua yang Munir tanya, tak ada satupun mengetahui secara pasti. Iringan beranda bertutup kain hijau dengan 4 pemikul berjalan perlahan diiringi kalimat tahlil setelah pelaksanaan fardu kifayah. Tak berapa lama, iringan pembawa jenazah Mbah Jalil sampai di lokasi perumahan abadi. Tubuh renta tanpa daya Mbah Jalil akhirnya tertanam dalam lubang sempit yang menghimpitnya. Dari beberapa mereka yang membawa papan penutup kayu, sempat akan menancapkan 2 buah patok kayu berukir bertuliskan pahatan sebuah nama, akan tetapi langsung tertahan oleh seruan Rodian yang tersadar akan pesan-pesan Mbah Jalil. Hal itu seketika menimbulkan perdebatan panjang antara Rodian yang hanya dibantu Munir dengan beberapa kerabat Mbah Jalil serta puluhan pelayat yang masih berada di tempat itu. Mereka bersikeras bila 2 buah kayu patok yang telah tertulis nama lengkap serta tanggal lahir dan kematian Mbah Jalil tetap sebagai tetengger. Mereka tak memperdulikan ucapan Rodian dan Munir yang menginginkan sebuah batu kali sebagai nisan sesuai cerita pesan Mbah Jalil. Rodian dan Munir yang menganggap bila kematian Mbah Jalil adalah sebagai jejer payung pertama kalah jumlah. Keduanya tak mampu menahan pendapat dan kehendak keluarga yang bersikukuh tanpa tahu satu cerita di balik keinginan Rodian dan Munir. Hingga akhirnya 2 buah nisan kayu terpasang tegak membujur ujung antara satu dan satu lainnya di atas gundukan tanah bertabur bunga, menjadikan akhir dari proses pemakaman Mbah Jalil. Bagaimana ini, Rod? Aku takut jika ini bakal menjadi hal buruk, sebab kita tak mengindahkan pesan beliau. Pelan dan lirih suara Munir saat sudah mundur dari lokasi pemakaman. Entah Kang, saya juga bingung, jawab Rodian yang masih menatapi kuburan Mbah Jalil. Helaan nafas panjang menyudahi pandangan Rodian di area pemakaman. Ia kemudian mengajak Munir berangkat pulang tanpa berpamitan dengan beberapa anggota keluarga Mbah Jalil yang masih berada di tempat itu. Setelah mengantar Munir sampai depan rumahnya, Rodian langsung berpamitan untuk pulang. Sepanjang perjalanan pikiran Rodian berkecamuk. Ia terus menduga-duga tentang kematian Mbah Jalil. Tak luput hatinya merasa tak nyaman, mengingat jika benar kematiannya sebagai jejer payung, maka bakal ada kematian-kematian selanjutnya yang menyusul. Perasaan tak enak semakin Rodian rasakan ketika dirinya telah sampai di rumah, melangkah masuk dan tiba-tiba memunculkan bayangan 4 sosok hitam pemikul keranda lekat dengan pelupuk mata. Meski saat itu hanya masih siang dengan tebaran menyengat sang surya, tapi tubuh Rodian serasa berada di dalam goa, dingin dan lembab. Hal itu sejenak memicu keraguan dirinya untuk mengguyur tubuh di kamar mandi. Namun,
Mengingat telah hampir 2 hari tak terbasuh air, ia pun nekat melawan takut. Saat ingatannya sesaat menyelip di pikiran Rodian ketika akan melepas celana jeans berwarna pudar, tangannya langsung merogoh satu bagian depan, di mana satu kertas terlipat berisi sebuah nama dan alamat yang sempat ia terima dari Mbah Jalil saat pertemuan terakhirnya. Rodian membaca pelan, mencoba mengingat menghafal sebuah alamat yang tertera, walau tak satu kota dengan tempat tinggalnya, tapi dirinya tak asing dengan alamat itu. Hal itu menumbuhkan rasa penasaran juga semangat dalam dirinya. Ia pun segera mengguyur tubuhnya yang sudah rasa tak nyaman. Namun ketika tangannya akan meraih sabun di ember sebagai wadah peralatan mandi, tiba-tiba tersurut mundur, matanya cepat mengedar ke sekeliling kamar mandi. Rosmala, gumam Rodian lirih ketika suara itu berulang memanggil sama persis dengan suara istrinya. "Mas, tolong aku. Mas, tolong aku, Mas." Lagi, suara pelan dan lembut menyapa di telinga Rodian, membuat terus mencari sumber suara dengan matanya yang sekilas membinar. Namun, ketika satu ingatan menyadarkannya, Rodian merasakan tubuhnya merinding, tengkuknya menebal, serta dadanya berdenyut-denyut. Hal itu terjadi lantaran ia baru saja memutar memori di kepalanya, memunculkan bayangan wajah Rosmala yang ia temukan membiru dengan mata melotot dan lidah menjulur, tepat di mana ia tengah berdiri saat ini. Cepat-cepat Rodian segera merampungkan, membasuh kembali tubuhnya tanpa membaluri apapun. Ia segera keluar dan buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Kembali, Rodian harus terperangah kaget saat berniat ingin mengambil baju yang tersimpan di dalam lemari. Ia seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya di bagian tengah lemari. "Apa aku salah membakar?" ucap pelan Rodian pada dirinya sendiri. Tak mau berlama-lama dengan pikirannya, Rodian segera mengambil beberapa helai baju serta celana. Setelah satu setel telah melekat di tubuhnya, ia kemudian memasukkan beberapa potong ke dalam sebuah tas ransel. Beberapa saat Rodian membereskan, memeriksa seluruh keadaan rumahnya. Ia pun segera bergegas keluar, memacu kembali kendaraan kesayangannya tanpa memerlukan apapun juga. Sebelum meneruskan perjalanan ke sebuah kota yang ditulis oleh Mbah Jalil, Rodian menyempatkan diri singgah ke kediaman Munir, mengutarakan niatnya seraya meminta bantuan beberapa lembar uang untuk bekal. Saat itu Munir hanya bisa mengiyakan. Ia menyadari bila Rodian memang harus segera menyelesaikan persoalan yang membelitnya. Munir berharap jika Rodian bisa terlepas selamat dari perjanjian iblis yang tak dirinya lakukan namun kini menyeretnya. Sejenak Rodian tertegun menatap tangan Kia yang mengulurkan beberapa lembar uang kertas bergambar wajah kepala negara saat itu. Ia sedikit ragu, bukan karena jumlah atau tak mau menerima, tapi ketika tangan Kia tepat ada di hadapannya, hidungnya membaui suatu aroma yang tak asing dari tangan dan tubuh Kia. "Kenapa, Rod?" tanya Munir yang melihat wajah Rodian sedikit aneh. "Gak apa-apa, Kang. Terima kasih sebelumnya," jawab Rodian sambil menerima lembaran uang dari tangan Kia. Tak sampai 5 tarikan nafas atau saat Kia duduk di samping Munir, lagi-lagi Rodian terkesiap, matanya sedikit melebar, bibirnya terkatup rapat, seperti ada yang ketakutan yang menyibak. "Rod, apa ada yang aneh dengan Mbak?" Kali ini Kia sendiri yang melihat Rodian sedari awal kemunculannya, memandang aneh, bertanya. Rodian terdiam. Sebentar, ia memalingkan wajah berpura-pura menatap ke arah luar, berharap-harap agar apa yang dirinya lihat kesalahan bola matanya. Namun hal itu tak membuahkan hasil.
sebab saat ia kembali memalingkan wajahnya, Rodian masih melihat wajah Gia seputih mayat. Tidak hanya itu, kini Rodian juga melihat kulit luar bola mata Gia menghitam dan dari tubuhnya menebar pekat aroma wangi bunga Kamboja bercampur bau pandan. Saat itu, kala melihat keanehan dalam diri Gia, muncul keinginan Rodian untuk menunda kepergiannya. Namun, atas desakan Munir yang tak mengerti dengan alasan serta apa yang Rodian lihat, ia pun terpaksa menurut pamit dan segera bergegas beriring perasaan tak enak. Semoga perjalananmu lancar, tidak ada halangan apapun. Tulus kalimat doa teriring dari bibir Munir, berbanding balik dengan Gia yang saat itu berdiri di samping dengan Munir di depan pintu. Dari bibirnya, senyum tipis mengembang yang berangsur menjadi sebuah seringan sinis melepas kepergian Rodian. Deru gerung mesin 2 tak menjadi teman dalam perjalanan Rodian. Ia tak peduli dengan jarak tempuh yang lumayan jauh, meski hanya bersama kuda besinya. Rodian terus melaju, menaklukkan jalanan berkelok, menanjak, berliku, dan melawan terpaan angin senja. Sesampainya di sebuah kota kecil dengan warung-warung berderet, Rodian berhenti sebentar mengisi bekal tubuh dan kuda besinya sebelum meneruskan perjalanan. Tidak berapa lama, selang kurang dari 7 km dari tempatnya berhenti, Rodian masuk ke sebuah hutan cukup lebat. Waktu yang telah masuki surup sedikit membuat Rodian was-was. Ia mengencangkan laju motornya dengan bantuan pancaran jarak lampu 100 hingga 1 km dari mulai masuk ke dalam hutan. Rodian tak merasakan hal aneh apapun. Namun ketika ia melewati sebuah tugu pendek berurusan batu-batu menguncup di sisi kiri, Rodian baru merasakan suasana yang sangat berbeda, anyep dan lembab. Saat rasa Rodian hawa sepanjang jalan itu ditambah tak adanya satupun kendaraan lainnya yang ia temui, semakin menjadi perasaan Rodian mengedap-ngedap. Tidak ada pilihan lain lagi bagi Rodian untuk tak melewati jalan dengan rerimbunan beserta pohon-pohon tinggi menjulang ibarat raksasa berbaris. Sebab tempat yang bakal ditujunya memang harus melewati tempat itu. Rodian tahu dan sering mendengar cerita yang beredar luas tentang hutan berjarak 15-an kilo dari ujung-ujung ke angkerannya. Ketajaman saat menikung, juga kabut tebal yang biasa muncul secara tiba-tiba. Mengingat semua hal itu, Rodian mulai sangat berhati-hati, matanya menyorot tajam dengan kewaspadaan yang tak ingin terlengahkan. Namun sial, tak dapat terhadang. Saat tiba saja satu bayangan melintas cepat di hadapan Rodian, membuatnya terkejut sampai menghentikan kuda besinya secara mendadak. Sedikit beruntung, Rodian mampu menjaga keseimbangan hingga tak membuatnya terperosok. Tapi sejenak, keberuntungan itu harus kembali dibayar oleh rasa kagetnya. Kali ini, tak hanya matanya melotot lebar, namun juga bareng tubuhnya yang dingin tercekat. Menyaksikan satu bayangan baru melintas adalah sebuah kepala tanpa badan, berhias rambut panjang, melintang seukuran lebar jalan beraspal yang tengah dilewati Rodian. Pucat pasti tubuh Rodian, bibirnya terkatup, rapat tak mampu berucap. Melihat kepala itu meringis sembari 2 bola matanya yang lepas, tetapi masih menggantung, menatap liar ke arahnya. Tawa ngikik tak lama menggema seantero tempat itu, membuat lutut Rodian gemetar, lemah seperti tak bertulang. Rodian benar-benar tak berdaya, ia hanya mampu memalingkan wajah tanpa bisa bergerak ketika potongan kepala itu beranjak angkat setinggi dadanya.
Kikikannya semakin nyaring melengking saat tepat tinggal sejengkal jarak dengan wajah Rodian. Sejenak sosok kepala itu terdiam, manakala satu juluran lidah merah beraroma amis darah keluar dari mulutnya. Akan tetapi belum sempat lidah penuh lendir itu menyentuh kulit Rodian, satu kelebatan kain selendang merah menjerat dan melemparkannya. Bruk! Keras, suara benturan potongan kepala terlempar menghantam tanah yang sebelumnya tepat menerjang rerimbunan. Tak berapa lama, jeritan melengking menyayat jiwa terdengar nyaring memekakan telinga, membuat Rodian tersadar bila sesuatu telah menimpa makhluk tak berbadan yang hampir mencelakainya. Perlahan Rodian memalingkan wajah setelah lengkingan menyayat sirna berganti keheningan yang mencekam. Lama ia terdiam tanpa bergerak mengamati sekeliling tempat berdiri yang telah berselimut kabut tipis. Sekali lagi Rodian tersentak meski tak sekuat saat melihat potongan kepala, namun tetap mampu mengunjang jiwanya. Sungra Rencani, seru Rodian bergetar saat melihat satu sosok wanita berkebaya merah di balik tebaran kabut-kabut tipis. Mendengar seruan Rodian, sosok itu tersenyum seraya melangkah perlahan. Rodian terhenyak, ingin rasanya ia mundur menjauh, tapi seluruh tubuhnya masih seperti terpaku. Aroma wangi melati berbaur kasturi seketika menyesalkan dadanya. Kala sosok wanita itu yang salah satu Aingon Suroso menjulurkan tangan ke tubuhnya meski tak sampai tersentuh. Ora salah, para cenayang padha ngrebutke getih madumu. Pengen don dadekke ragamu dadi inange. Sayange aku urung iso nyenggol kowe merga durung entek waktune jejer payung. Tidak salah para cenayang, makhluk tak bertuan merebut darah madumu, ingin sama menjadikan ragamu sebagai inangnya. Sayangnya aku belum bisa menyentuhmu karena belum habis waktunya jejer payung. Sio-sio kowe arep ngubah pancer abdi sasongko jati sing wis kadung ketandur. Kowe gak iso ucul, gak iso melayu, merga getihmu wis tertengger wiwit kowe lahir, lan pancer baturmu wis dadi obong-obong dadi awu. Sia-sia kamu mau merubah pancer abdi sasongko jati yang sudah terlanjur tertanam sedari kamu lahir, dan pancer baturmu ari-ari tali pusar sudah dibakar menjadi abu. Pelan dan bertalu suara wanita itu berkebaya merah, namun terdengar sengit di telinga Rodian dan seperti mencekik lehernya. Rodian tak menyangka bila ucapannya dan suaranya yang pertama dirinya dengar dari sosok wanita itu lebih sadis dari sosok laki-laki tua Abdi Suroso, membuat Rodian menahan geram bercampur takut tanpa mampu menjawab apa-apa. Terusno kekarepmu golek tinulung nasibmu, majure ketemu iso pecah nanging ora bisa belah. Iling-ilingo kabeh nyawa sing lembar lan morsana merga jejer payung iku ngono wis dadi pesten saka persetujuanmu. Ngombe kawah banyu galangan 5. Teruskan keinginan mencari pertolongan nasibmu. Baiknya bertemu bisa pecah, tapi tidak bisa hancur terbelah. Ingat-ingatlah semua nyawa yang tersedia dan musnah karena jejer payung itu, sebab sudah jadi kepastian dari persetujuan kamu meminum air kawah galangan 5, kawah dari 5 bayi pilihan persekutuan. Rodian terhenyak semakin tercekam, jiwanya meronta seperti ingin berteriak, menjerit dan mengumpat, membuncahkan rasa takut dan tertekan yang telah terpendam, terkumpul bertumpuk dalam batin. Tapi semua itu hanya bisa dirinya lakukan dalam hati.
dalam guliran air bening yang mengalir pelan tanpa mampu mengarahkan lidah. Satu jentikan jari dari sosok Sanggra Renjani menandai kemunculan sosok wanita berdandan layak seorang sinden, bertapi kain jarik dengan rambut bergulung bulat. Sebuah tembang Majapahit seketika meluncur dari bibir hitamnya yang kemudian disambut liukan tangan. Selaras dua kaki Sanggra Renjani membuat gerakan tarian yang aneh bagi Rodian. Mendadak saja tempat itu berubah. Nuansa alam hutan yang dipenuhi rerimbunan hanya pohon menjulang tiba-tiba lenyap, berganti riuhnya sorak-sorai dari makhluk-makhluk berambut panjang rata yang berkupeng layaknya mengitari sebuah arena. Dan sampai di sini dulu ceritanya yang berjudul Jurjana yang ditulis oleh Mas Rullah Fikih. Karena jujur saja guys, sedikit capek kita menceritakannya, ini panjang sekali. Dan Mimin ingatkan, jangan lupa untuk terus komentari video-video terbaru, video-video lama dari Ngulik Horor agar channel ini tumbuh kembali dan menjadi lebih baik ke depannya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kepada teman-teman yang baru hadir mengikuti channel ini. Serta nantikan cerita-cerita berikutnya yang insya Allah akan segera dirilis dan juga lebih baik dan lebih baik ke depannya. Semoga ini bisa terjadi. Dan masih bersama saya Edward, juga Ngulik Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.